Gue pas pertama kali ke Perth itu gue ngalamin culture shock. Dan pas gue dari Perth balik ke Jakarta, culture shock lagi gitu. Sebenarnya gue itu pedagang in the inside sih menurut gue. Oke. Jadi gue emang businessman yang kebetulan bergerak di dunia industri entertainment. Jadi bokap gue punya toko di Mangga 2, gue udah pengen dibukain toko di Mangga 2, nggak tahu ini anak malah pergi ke entertainment gitu. Nah, jadi I think itu apa ya, ketika berbisnis it's a natural thing jadinya. Dan akhirnya gue bikin brand sendiri yaitu Damn I Love Indonesia sendiri gitu. Gue jadi menarik nih, Mas. Kita ngomong bahwa kan gue perhatiin lu itu bisnis tuh banyak kan ke nasionalis ya, berhubungan dengan Indonesia dan sebagainya. Ada nggak sih hubungannya nasionalis sama hubungannya dengan spiritual dalam diri itu, ada nggak sih menurut lu pribadi? Ternyata ada banget ya. Mungkin nggak semua orang itu percaya Tuhan, tapi mayoritas orang itu nasionalis. Oke. Jadi kadang-kadang gue bisa memberikan sebuah perumpamaan tentang Tuhan, tapi bentuknya itu negara gitu. Oke. Ya Wow. kan? So good. I think misalnya gini, Indonesia itu tidak sempurna. Ya. Bukan karena negaranya tidak sempurna, tapi karena pemimpin-pemimpinnya. Oke. Agama itu mungkin tidak sempurna. Bukan karena agamanya tidak sempurna atau ajarannya, tapi mungkin karena pemuka agamanya kadang-kadang tidak sempurna, karena mereka manusia juga. Jadi maksud gue ternyata mirip banget. Tinggal kita mau bawa kemana aja deh. Kita mau bawa ke arah negarawan atau kita mau bawa ke arah spiritual. Tapi message-nya, pesannya itu bisa masuk ke semua orang gitu. Jadi orang-orang yang tadinya kayak, gue nggak percaya sama Tuhan, gue nggak akan pernah dengerin semua speaker yang ngomongin soal Tuhan aja. Tapi ketika kita ngomongin soal agama, soal negara, mereka dengerin. Nah, message-nya untuk, misalnya contoh ya, lu mau nggak keluar negeri, tapi lu membawa nama Indonesia menjadi baik? Ya, lu harus bertanggung jawab dong. Pasti. Gitu kan? Pasti. Jangan di luar negeri lu ngeludah sembarangan, lu buang sampah sembarangan, habis itu lu pakai baju Damn I Love Indonesia. Jangan malu-maluin lu sebagai orang Indonesia. At the same time, lu pernah ada kejadian kayak gitu nggak sih? Untungnya nggak ada. Yang gue dengar semuanya very good. Ada orang yang pakai baju Damn I Love Indonesia malah nikah gitu. Oh gitu, serius? Iya, jadi beneran. Jadi wow. Kalau nggak salah adiknya Melanie Ricardo. Dia lagi pakai baju Damn I Love Indonesia, tiba-tiba didatengin sama bule gitu, cowok, lu dari Indonesia? Gue juga pernah ke Indonesia, ngobrol-ngobrol, nikah. Oh wow. Ya lumayan lah ya, brand membawa berkah. Jadi akhirnya stuff like that yang jadi mirip banget antara negara, cinta sama cinta sama Tuhan gitu. Karena ini kayak ya mirip aja sih. Ya mirip, ideologinya mirip gitu. Oke. Nah, tapi secara personal apa yang lu dapat dari Damn Indonesia secara segi spiritual yang lu bener-bener lu dapat banget gitu, Mas? Gini, Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya esensi untuk lu bilang bahwa lu orang Indonesia adalah lu percaya sama Tuhan. Oke. Kalau misalnya lu tidak percaya sama Tuhan, gue orang Indonesia tapi gue ateis, itu nggak make sense. Karena kalau misalnya lu orang Indonesia, berarti lu benar-benar membawa ideologi Pancasila. Tapi kalau misalnya lu nggak percaya sama Tuhan, lu ateis, itu berarti lu nggak percaya sama sila pertama dong. Iya, setuju. Dan sebenarnya banyak orang mengatakan ateis, ina itu, tapi sebenarnya secara esensial ateis sendiri kan banyak banget perspektifnya. Gue nggak ngedalamin ke situ sih. Iya. Nah, dari situ gue juga penasaran juga tuh pas lu akhirnya buat mungkin jangan buat dulu kali ya. Lu kan sempet, koreksi gue kalau salah ya, sempet ini Mas, punya tumor ya di leher. Nah, itu salah satu titik terendah atau gimana? Ya, turning point. Betul banget. Okay. Jadi gini Pram, gue pas lagi di tahun 2012, konteksnya adalah gue udah menikah, istri gue hamil dengan anak pertama gue, dan tiba-tiba suara gue
hilang. Karena gue eksploitasi abis-abisan. Gue teriak mulu, gue job gue ambil mulu, abis itu gue networking abis-abisan. Jadi setelah gue ngejob, malamnya gue clubbing, abis itu rokok, minum segala. Pokoknya gue ini asap rokok, clubbing sampai jam 3, kurang tidur. Abis itu besoknya kerja lagi, udah nge-MC lagi dan lain-lain. Sampai itu berhari-hari, sampai akhirnya pita suara gue nggak tahan. Ketika lu menggunakan suara lu dengan salah dan tidak pakai diafragma, akhirnya suara lu itu pita suaranya bekerja keras banget sampai luka. Ketika itu luka, yang terjadi adalah tetap gue pakai, gue siramin alkohol. Serius? Iya dong, maksudnya karena malamnya kan clubbing kan, clubbing. Dan habis itu belum lagi kena asap rokok juga dan lain-lain. Akhirnya kegesek-gesek, tumbuhlah daging. Nah, itu si tumor jinak tersebut atau namanya nodul. Nah, si tumor jinak ini membuat gua tidak bisa bersuara. Kayak gitu. Nah, aset yang gue punya dalam kerjaan gua itu kayak diambil gitu. Kayak diambil sehingga gue yang kayak ngerasa, istri gue baru aja married setahun, istri gue lagi hamil, anak gue nanti lahiran, gue mau gimana? Gue udah nggak bisa kerja lagi, gue mau jadi siapa? Gue mau jadi apa? Gue bukan presenter terkenal lagi. Lalu gue ini siapa? Bukan cuma suara gue yang hilang, tapi ternyata identitas diri gue juga hilang. Itu yang paling, memang zaman sekarang juga banyak orang yang akhirnya krisis identitas, right? I think so ya. Maksudnya mereka menjadikan pekerjaannya mereka sebagai identitasnya mereka. Seharusnya seperti apa menurut lo? Nah, akhirnya ketika gue sembuh, ternyata gue diberikan identitas baru oleh Tuhan. Bukan sebagai si presenter terkenal. Identitasnya adalah, lo adalah anak yang gue sayangin banget. Lu adalah ciptaan yang gue sayangin banget. Dan itu adalah identitas lu sejati-jatinya. Lu adalah refleksi dari kemuliaan Tuhan. You know what I mean? Jadi akhirnya ketika gue mendapatkan identitas tersebut, apakah gue seorang presenter, apakah gue seorang YouTuber, apakah gue seorang businessman, itu udah nggak penting lagi. Yang penting sekarang adalah hubungan gue sama Bapa, sama Tuhan gitu. Betul. Supaya gue terus merefleksikan kemuliaan dia di dunia ini gitu. Dan itu identitas gue sejati-jatinya. Kalau misalnya gue nggak punya suara, apakah gue masih bisa memuliakan Tuhan dengan gue tanpa suara? Kalau misalnya gue paham maksud kondisi situasi. Kalau misalnya gue bukan lagi sebagai professional host, apakah dengan pekerjaan yang gue lakukan apapun itu, gue tetap masih bisa memuliakan Tuhan dengan apa? Karena ketika gue bisa memuliakan Tuhan, menurut gue udah sih, lu ngerjain apa aja, lu bakal happy. Setuju. Ya kan? Setuju. Gitu. Itu identitas kita sebenarnya sebagai manusia. Setuju. Gue setuju banget. Nah, tapi dengan momen itu sempat ini nggak sih kayak marah sama Tuhan atau kecewa sama Tuhan, sempat nggak sih dengan kondisi waktu itu kena tumor jinak? Karena gue percaya bahwa perbedaan Tuhan sama manusia adalah Tuhan unlimited, right? Sedangkan kita punya limit. Nah, kita mempunyai limit cara kita memandang sesuatu, cara kita menerima message dari Tuhan aja kita mempunyai kayak batasan-batasan tertentu gitu. Nah, apalagi dengan dikasih message dengan dirimu kena tumor, nah itu kan nggak gampang untuk menerimanya dan sebagainya. Pernah nggak sih momen itu? Gue nggak marah sama Tuhan yang itu. Saat itu. Tapi pernah nggak selama lu hidup? Pasti pernah. Ada ceritanya yang lain. Oh, tapi berarti episode yang suara ini udah kelar ya? Nggak, soalnya gini. Gue melihat dari situlah gue lihat lu itu bertumbuh banyak banget, bertumbuh banget yang sehingga lu buat DNN, lu buat dan tentang kamu, dan itu gue percaya bahwa lu pasti mengalami sesuatu hal yang deep banget ataupun mungkin bahasanya ada rock bottom banget terhadap lu sama Tuhan. Nah, itu yang gue mau tahu dulu nih sebenarnya. Kalau misalnya di yang tumor jinak itu mungkin perkenalan sama Tuhan. Oh, wow. Itu justru dijadikan perkenalan sama Tuhan. Karena apa, Pram? Karena
sebelum itu gue adalah orang yang ya ke gereja tiap minggu, ya apa adanya lah, yang penting checklist gitu kan, yang penting gue udah ke gereja. Sowan sama Tuhan gitu, hai Tuhan gitu kan. Ya udah checklist lah gitu. Setuju. Tapi sekarang nih ketika gue sudah mempunyai hubungan dengan Tuhan, ketika gue ke gereja, itu gue bisa nangis loh. You know what I mean? Like benar-benar, aduh Tuhan terima kasih ya, lu baik banget sama gue gitu. Yeah. Nah, jadi maksud gue nih waktu itu perkenalan sama Tuhan. Kenapa gue bilang perkenalan sama Tuhan? Karena gue nonton film India, judulnya PK. Kayak gue pernah tahu deh. Lo pernah dengar apa sih? Yeah. Jadi ceritanya ada alien datang ke dunia, nyasar gitu ya. Habis itu dia pengen pulang. Dia tanya sama semua orang di sekitar dia, gue pengen pulang. Rumah lu di mana? Rumah gue di situ, di atas. Dia nunjuk ke atas kan. Di angkasa situ. Orang bilang, hah, lu pengen ke surga? Ya udah, lu pergi aja ke tempat ibadah ini. Lu tanya tuh sama ustadznya gitu kan. Abis itu si ustadznya ngomong sesuatu, abis itu dia kayaknya nih orang nggak ngasih gue solusi. Dia nanya lagi, lu mau kemana? Oh, gue mau pulang, gue mau ke sana. Oh, lu mau rumah di situ? Ya udah, lu pergi aja ke pastor yang itu. Abis itu pokoknya dia pergi ke semua agama yang ada di dunia ini gitu. Sampai akhirnya di akhir ending film tersebut, dia bilang, ternyata di dunia ini gue baru sadar ada 2 Tuhan di dunia ini. Apa tuh? Tuhan yang menciptakan manusia dan segala isinya, Tuhan yang Maha Pencinta, sama Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Oh wow, Tuhan yang Maha Penghukum, Tuhan yang nge-condemn, yang kayaknya lu kalau misalnya salah sedikit, kayaknya bakal masuk neraka, dihukum sama Tuhan. Jadi itu Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Itu yang bikin awal gue di ateis, gue sempet di ateis. Tapi gitu ntar pas gue masuk ke konten lu tanya gue nggak boleh. Jadi akhirnya di situ Tuhan kayak kasih gue kesadaran, kerennya Tuhan tuh bisa berbicara melalui apa aja gitu, melalui film India. Setuju. Tuhan bilang sama gue, Neil, lu selama ini menyembah Tuhan yang diciptakan oleh nyokap lu. Boleh nggak mulai hari ini lu menyembah gue? Menyembah Tuhan yang menciptakan lu. Tuhan yang penuh cinta. Mau nggak lu mulai hari ini melangkah untuk lebih mengenal gue lagi? Nah, di situ gue bilang, mau Tuhan. Aku pengen lebih mengenalmu. Nah, itu mungkin awal perkenalan gue sama Tuhan. Nah, tapi ada nih ketika gue marah sama Tuhan, gitu. Itu karena gue kecewa ya. Karena gue kecewa, jadi konteksnya adalah ketika gue ngerasain banget kalau misalnya Tuhan minta gue untuk berpartneran sama dia untuk bikin film Susi Susanti. 7 tahun Pram, 7 tahun persiapan gue untuk bikin film Susi Susanti dan akhirnya tayang. Dan bahkan di awal 7 tahun tersebut gue berdoa, Tuhan, apa kalau misalnya proyek ini dari Engkau, lancarkan. Kalau misalnya proyek ini bukan dari Engkau, jauhkan investor. Hari itu ketika gue doa, investor ada yang bilang sama gue, oke Neil, gue invest semuanya 100%. Itu Time International tuh. Lalu gue udah mikir kan kayak, ini proyek dari Tuhan. Thank you Tuhan. Oke. Kalau misalnya proyek dari Tuhan, berarti outcome-nya harusnya sukses. Bagus. Hasilnya ternyata tidak bagus gitu. Jadi bukan sesuatu yang ternyata gitu ya. Kita bisa, yang Tuhan lihat itu sebenarnya bukan hasil, yang Tuhan lihat itu seberapa besar proses atau usaha yang kita lakukan. Apakah kita memberikan yang terbaik atau kita memberikan setengah-setengah. Karena kalau misalnya kita memberikan setengah-setengah, ya sulit untuk dia mempercayakan kita sama proyek berikutnya. Itu gue ngalamin banget ketika gue podcast sama orang tau. Oh gitu? Maksudnya kayak misalnya gue, ya wajar lah lu pasti ngundang orang pasti kayak, lu punya ekspektasi kayak, kalau gue ngundang dia, pengen 1 juta nih, berapa? Ternyata, no gitu. Dan itu sering gue ngalamin gitu. Itu menurut gue kayak, itu gila banget. Akhirnya gue belajar kayak, yaudah masa bodoh lah. Mau berapapun, gue percaya itu dari Tuhan dan itu hasil yang Tuhan berikan ke gue. Ya udah, that's it gitu. Dan gue juga percaya kita membuat ini pun emang kebetulan lagi dibutuhkan banget oleh satu orang yang mungkin sekarang ini lagi nonton dan dia lagi perlu banget dengerin ini. Dan ternyata orang itu yang tadinya udah mikir,
udah deh gue kayaknya pengen mengakhiri hidup gue, atau gue kayaknya udah pengen cukup lah. Dia mungkin udah tulis notes gitu ya di handphonenya dia gitu, kayak surat bunuh dirinya itu seperti apa, ketika nanti ada orang baca di handphonenya. Cuman tiba-tiba diinterupsi dan Tuhan bilang, enggak, gue masih ngeliat lo, gue sayang sama lo, don't do it gitu. Karena masih ada harapan lagi di hari esok. Cuman untuk satu orang itu aja, walaupun viewersnya mungkin nggak nyampe berapa lah ya, nggak nyampe ekspektasi kita, tapi come on, kita baru nyelamatin hidup satu orang gitu. You know what I mean? And that's good enough. Wow. Gue selalu mikirnya seperti itu sih ketika gue nge-podcast. Gue dari belajar banget nih hari ini nih ngomong beneran. Gue gue akhirnya mikir, oh iya harusnya pola pikir gue seperti itu ya. Pram, kalau misalnya pilot terbang, abis itu dia bilang, dia tanya sama pramugarinya, di belakang ada berapa penumpang? Cuman 1. Ya udahlah, gue mabok-mabokan aja lah. Udahlah, di pesawat nyampe atau nggak nyampe, gue nggak terlalu peduli. Iya. Ya kan, tetap aja 1 nyawa gitu. Betul, setuju. Ya kan, nggak peduli kalau misalnya pesawat itu penuh atau enggak, tetap aja lu ngebawa jiwa gitu kan. Jadi maksud gue ketika bikin sebuah konten, ya gue tahu mungkin frekuensi kita ketika ngomong ke konten, nggak semua orang nangkep. Frekuensi kita itu berat gitu. Cuman maksud gue, yang nangkep ternyata lagi benar-benar ngebutuhin banget. Dan di situ ada satu kata-kata. Daud bilang ke Tuhan, dia doa, dia bilang gini, Tuhan, maaf, aku telah menukar kepercayaanku terhadap Engkau dengan statistik. Kita, misalnya gue sama seseorang sama-sama ke gereja. Dua-duanya sama-sama begini. Yang satu lagi bersyukur, Tuhan, terima kasih banyak, gue diberkatin banget. Yang satu lagi mikir, habis ini gue mau makan apa ya? Gila, lapar banget nih. Kayaknya sushi enak nih habis ini nih. Ya, dua-duanya melakukan ritual yang sama, tapi spiritualnya beda.